wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, para santriwati rahmati Allah, kita bersyukur sore ini kita bisa lanjutkan kajian. Dan di depan saya ada madu. Nampak ibu? Ini madu. Ibu-ibu senang dengan madu tidak? Oh. Jadi ibu-ibu cocok di madu ya? Enggak. Alhamdulillah ada madu. Madu ini nanti hadiah untuk yang pokoknya bisa menjawabkah atau yang bertanya. Hanya siap-siap nanti dapat madu. Insya Allah kalau pulang nggak akan kena marah bawa madu pulang. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu muliakan Allah, kita masuk sore ini kajian tentang beriman dengan malaikat. Sebelumnya beriman dengan Allah, sore ini beriman dengan malaikat. Ada yang pernah tengok malaikat? Kenapa tak pernah tengok? Tidak pernah nampak? Berarti beda lah kita ya? Oh, sama-sama tak tengok. Jadi malaikat ini beriman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makhluk Allah, cuma dia tak nampak oleh kita. Dia ada, dia menyampaikan tugas-tugas dari Allah, baik melalui Nabi dan Rasul atau kepada kita, tapi kita tak nampak dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Kita dari apa Ibu? Dari mana yang dari tanah? Lahir dari orang tua atau dari tanah? Kalau saya lahir dari rahim mak saya. Dulu Adam yang dari tanah. Jadi asal manusia penciptaannya dari Adam, Adam dari tanah. Kalau kita dari mak kita semua. Ada yang tidak dari mak dia. Jadi malaikat dari nur, kita dari tanah, jin dari api. Tiga unsur yang berbeda. Makanya kalau kita marah, Rasul suruh kita berwudu. Sebab marah itu adalah berasal dari suruhan, dari godaan, dari perintah jin, dari iblis, yang dia karena berasal dari api akan lunak, akan dia tunduk, akan dia tak lagi mau melanjutkan marah dia kalau kita bawa wudu. Sebab kan api padam dengan air ya? Tapi api kalau disiram dengan minyak, makanya kalau orang lagi marah, ibu jangan panas-panasi. Kita kan kadang-kadang kawan lagi marah kan, datang kawan satu lagi, dikompori dia. Maka yang terjadi adalah tak selesai-selesai perang dunia itu. Tadi dia mungkin yang perang kedua, setelah itu mungkin sekampung yang berperang. Maka nur adalah asal dari malaikat, api asal dari jin, dari iblis, dari syaitan, kita berasal dari tanah. Maka para ulama menyebutkan malaikat itu ajsamul latifatun. Mereka adalah bentuk fisik yang halus sekali, tak nampak oleh kita. Sama dengan udara. Ada yang nampak angin sekarang? Terasa angin ada? Tapi kelihatan tanpa kita. Meskipun penuh semua alam ini oleh angin, tak satu pun bisa lihat. Sepakat? Saya tak bisa lihat. Meskipun merasakan sejuk. Sore ini sejuk tidak? Alhamdulillah. La yakuluna wa la yashrabun. Malaikat ni tak makan, dia tak minum. Ibu-ibu tak makan, tak minum bisa hidup? Mati? Langsung mati? Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Kenapa? Dia tak berasal dari fisik seperti kita. Dia dari cahaya. Kalau kita makan, minum.
Karena unsur asal kita menuntut kita mesti makan dan minum. Nah, ini hebatnya mereka lagi. Wa hum ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau kita mungkin banyak maksiat yang kita buat di perintahan. Hari ini sholat subuh jam berapa tadi? Ibu-ibu jam berapa subuh tadi? Jam 5 lewat. Masuk waktu subuh? Jam 5 kurang. Iya kan? Dan boleh jadi di antara kita dulu pernah tak sholat. Di antara kita mungkin pernah sholat dikerjakan tapi hati tak hadir dalam sholat. Sering begitu? Maka ketika mau berdiri itu, ini takbir ke rakaat ketiga apa kedua? Apalagi sholat sendirian di rumah. Sering terjadi. Kalau terjadi gitu, apa yang boleh lakukan? Ulang lagi dari awal. Tidak perlu diulang. Kalau ragu 2 dan 3, anggapnya sholat kita sudah 2, tambah yang ketiga. Kalau 1 dengan 2 ragu, anggap saja 1, nanti tinggal tambah sisa. Contoh subuh kan cuma 2 rakaat, 1 yang kita kerjakan, tambah 1 lagi. Nanti maghrib 3 rakaat, kita yakinnya baru 2, tambah 1 lagi. Ustaz, kalau sholat kita jadi 4 atau 5 rakaat gimana? Enggak apa-apa. Kenapa? Lupa. Jadi Nabi itu Bapak Ibu rahmati Allah sempat lupa juga. Dan lupanya Nabi itu berkah bagi kita. Pernah Nabi sholat zuhur itu kan 4 rakaat, sholat cuma 2 rakaat. Sahabat nanya, Nabi, ini kok cuma 2 rakaat? Tadi apakah engkau lupa atau sholat kosong? Kalau kosong kan 4 jadi 2. Kata Nabi, keduanya tidak terjadi. Artinya saya tidak lupa, sholat tidak di kosong. Lalu kata sahabat, ini kok cuma 2 Nabi? Ditanya ke yang lain, betulkah cuma 2? Betul, kata yang lain. Sehingga Nabi berdiri dengan sahabat, dilanjutkan 3 rakaat, 4 rakaat, baru salam. Sebelum salam, Nabi sujud sahwi. Disitulah sahabat ngerti ada cara menutup kekurangan sholat dengan sujud sahwi. Makanya ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala itu bagi kita kadang-kadang lupa itu juga berkah kadang-kadang. Iya Bu? Kadang ada acara, lupa saya mesti hadir tadi. Oh, untung saya tak hadir setelah selesai acara. Kenapa? Kalaulah saya hadir di acara itu organnya minta ampun. Penarinya buka-buka baju, kurang bahan penarinya. Nyanyinya entah nyanyi apa segala macam. Sadarnya setelah selesai acara. Jadi lupa itu kadang-kadang bawa keberkahan untuk kita. Nah, balik lagi, malaikat ini dia tak pernah maksiat kepada Allah. Tak satu pun malaikat itu maksiat. Dia hanya kerjakan apa yang disuruh, itu dikerjakan. Maka ada malaikat sejak diciptakan dia hanya sujud, sampai nanti habis masanya dia sujud saja, enggak pernah berdiri. Ada malaikat ketika disuruh itu dia hanya mendoakan mohon istighfar kan, sampai dia habis masanya hanya istighfar, hanya mendoakan. Dan malaikat ini karena dia tak maksiat kepada Allah, kalau mendoa doanya makbul. Kalau kita banyak dosa, maka kalau berdoa boleh jadi makbul, boleh jadi tidak. Sehingga senang betul kalau orang-orang didoakan oleh malaikat. Nah, di antara cara didoakan malaikat itu rajin-rajin salat pada Nabi Muhammad. Karena kata Nabi, "Man shalla alayya salatan." Siapa saja selawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara salawat. Allah akan balas selawat dia dengan 10 kali lipat dari selawat dia. Dan itu malaikat akan doakan untuk dia. Ya Bu, banyak-banyak selawat. Dan selawat ini hebatnya Bu, kita tak perlu dalam keadaan sholat. Anggap ibu sekarang lagi tak sholat, lagi datang tamu, ibu selawat boleh. Ibu sedang tak wudu boleh. Sambil masak selawat boleh. Dan pekerjaan yang lain, apakah mau sambil menyusukan anak, sambil berbagai hal yang sifatnya harian, kita selawat, itu boleh. Enggak mesti wudu, enggak mesti dalam keadaan suci. Boleh dalam berbagai keadaan. Tapi kalau baca Quran tertentu, hanya dalam keadaan sholat, hanya dalam keadaan berwudu. Kalau selawat tidak, maka amalannya lebih luas, lebih lapang.
Jadi malaikat tadi Bu, pertama dia adalah makhluk Allah yang berasal dari cahaya. Dia halus, dia tak terlihat oleh kita. Tapi malaikat ini mereka adalah selalu taat kepada Allah, tak pernah maksiat. Beda dengan kita. Kita kadang taat, kadang maksiat. Lalu bagaimana hukumnya kita beriman dengan malaikat ini? Mesti kita iman. Kalau tak beriman kita dengan malaikat, maka keislaman kita dipertanyakan. Apa sebab? Nabi ketika tanya, mal iman, apa saja yang menjadi keimanan dalam orang sebagai muslim? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi di awal Nabi jelaskan, engkau disebut beriman kalau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Termasuk ketika disebutkan hadis-hadis yang lain yang menjadi sebab seseorang beriman atau menjadi ketentuan seorang beriman, mesti beriman dengan malaikat. Maka kalau ada orang tak beriman dengan malaikat, dia belum disebut beriman. Mesti iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Nabi dan Rasul, iman pada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Maka beriman kepada malaikat hukumnya wajib. Wajib setiap orang. Terutama adalah tentang wujudnya malaikat. Ada tidak malaikat? Pasti ada. Soal kita bisa lihat atau tidak, banyak di sekitar kita. Dia wujud tapi kita tak lihat. Betul? Arus listrik ada tidak? Ini yang arus listrik atau bukan? Ada arus listriknya. Tapi tengokkah oleh saya? Tidak nampak. Nih kipas berputar. Dengan apa? Listrik. Ibu-ibu bisa buka Facebook, bisa buka WhatsApp. Dengan apa? Sinyal. Ada sinyal, ada data. Ya kan? Ada data tapi tak ada sinyal? Tak bisa. Data itu nampak atau tidak? Sinyal itu nampak atau tidak? Tidak kelihatan. Tapi adakah dia? Ada. Sehingga ibu-ibu mesti paham, tidak semua yang kita lihat dia pasti ada. Tapi banyak yang kita lihat dia juga ada. Maka ibu-ibu jangan membatasi pengetahuan ibu-ibu bahwa kalau kita bisa nampak baru ada, kalau tak nampak dia tidak. Ini bahaya. Makanya di Al-Quran diawali bahwa orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang tak nampak di depan mata kita itu ghaib dalam bahasa Arab. Sehingga kami kalau di pesantren ditanya, si fulan dibaca namanya Al-Nur. Kalau dia hadir, hadir. Kalau tidak hadir, ghaib. Kenapa ghaib? Tidak hadir dia. Kalau perempuan, ghaibatun. Ghaibah. Setiap yang tak nampak depan mata kita sebut dengan ghaib. Maka malaikat ini tak nampak dengan kasat mata kita, tapi dia pasti ada. Dari mana dasarnya ada? Al-Quran dan hadis Nabi yang jelaskan. Maka saya ulang lagi. Dulu saya pernah jelaskan bahwa ilmu dalam diri kita itu sumbernya diantaranya indera. Ini bukan indera suami ibu. Contoh, dinampak oleh mata. Lalu dengan melihat mata ada tulisan YPHR di situ. Saya tahu ada YPHR di situ. Saya tengok ada ibu-ibu hadir di sini. Saya tahu pengajian ini dihadiri oleh ibu. Ada lagi yang kedua, berasal dari berita atau kabar. Saya tak pernah, anggap saya tak pernah ke Bangkinang. Tapi orang cerita, asal ke Bangkinang pasti ada Islamic Center. Asal ke Bangkinang pasti ada tol Pekanbaru Bangkinang. Saya tak pernah lihat. Tapi karena setiap orang berita ini menyampaikan dengan berita yang sama, dan tidak mungkin semua orang bohong, maka jadi ilmu bagi saya. Lalu yang ketiga adalah nalar atau logis. Di sini
Ada Ustadz Alno. Ustadz Alno ada suaranya. Apa kata orang? Pasti ada Ustadz Alno di sini. Tidak mungkin suaranya ada, orangnya tidak ada. Meskipun dari rekaman atau hadir langsung, pasti setiap terdengar suara ada sumber suara. Bu, ini anak ibu? Iya. Tua mana ibu dengan anak ibu? Pasti tua ibunya dibanding anak dia. Itu nalar kita semua. Betul? Itu tak orang beragama dan beragama bedanya. Semua orang bernalar pasti mengatakan orang tua seseorang lebih tua dibanding anak dia. Angka kalau tidak ganjil pasti. Maka kita tidak bisa lihat malaikat. Maka kita tidak bisa menggunakan ini. Lalu kita dapat kabar. Dari mana kabar kita dapatkan? Al-Quran dan hadis. Dari akal bisa? Oh, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa kita buktikan. Pasti ada atau tidak? Nggak bisa kita buktikan. Betul? Nggak ada alat ujinya dengan akal. Apalagi dilihat. Maka sumber kita tentang malaikat ini cuma berita atau kabar. Dan kabar yang pasti benar adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Apalagi pemahaman itu diajarkan oleh para ulama yang paham akan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berita tentang malaikat sumbernya apa? Khabar atau berita dari Al-Quran dan hadis. Sama dengan nikmat kubur dan azab kubur. Itu nggak bisa kita buktikan dengan indera kita. Ada yang pernah nengok? Pernah dengar? Kalau ada orang pernah dengar, nggak sanggup kita hidup di dunia ini. Karena orang kalau berteriak di kubur itu dalam gambaran hadis Nabi sampai 7 lapis langit terdengar teriak dia. Saking beratnya azab di kubur. Ibu-ibu rata-rata umur berapa kalau mati nanti, Bu? Mau umur berapa? Nggak mau mati-mati? Saya, Bu, kalaulah kalaulah bisa mati itu jangan terlalu tua. Kenapa? Kasihan kita kadang sebagian yang sudah tua itu. Dia pergi buang air sendiri susah, ya kan? Kalau sempat jatuh, tulang itu susah untuk balik lagi, patah. Dan di hari tua kalau patah tuh kasihan kita. Makanya ibu tak usahlah minta-minta, ya Allah mati dah sudah 1000 tahun, 100 tahun, tak usah. Kalau bisa, pokoknya mati husnul khatimah. Mau mati cepat, mati lama, tak ada masalah. Sebab yang kita tengok lah, yang tua-tua itu banyak, kalau sudah tua itu kasihan kita. Belum lagi perangai mereka, nunakishu, akan balik perangainya seperti perangai anak-anak. Betul? Maka anaknya saja kadang tak mau menjaga orang tuanya. Pergi orang lain. Ibu mau orang tua ibu diolok-olok orang? Cemeh lah. Dan orang tua kita ketika dia sudah sangat tua, dia akan balik perangai anak-anak. Karena ibu tak usah minta-minta, matilah usia 80, 90. Usia 60 sekarang udah punya macam tak kuat apa-apa lagi. Ya kan, Bu? Nah, sehingga mudah-mudahan ibu semua matinya husnul khatimah. Amin. Mau mati sekarang atau besok? Husnul khatimahnya mau, tapi ditanya sekarang atau besok takut semua. Tapi ini saya sampaikan adalah bahwa dalam kubur itu kita lama, tak sebentar. Di dunia sebentar. 70 rata-rata orang sudah meninggal, 60 rata-rata meninggal. Tapi begitu di alam kubur itu panjang. Tidak hanya 70 tahun seperti di dunia. Boleh jadi di dalam kubur itu 70.000 tahun. Karena siapa orang pertama mati? Anak Nabi Adam. Betul? Qabil dan Habil kan? Yang pertama bunuh-bunuhan. Dari masa Habil dan Qabil sampai sekarang udah berapa tahun? Kita nggak usah hitung Nabi Adam, Nabi Isa dengan kita saja. Kalau benar hitungan Masehi itu 2022 jarak kita, ya kan? Dengan Nabi Isa sekarang, kalau benar hitungan itu, Nabi Isa lahir tanggal 1 Masehi itu, tahun 1 Masehi itu 2022. Nabi Adam kira-kira apa lagi jaraknya? Nabi Adam itu Nabi Nuh saja
1000 tahun usia dia. Dakwah 950 tahun. Bayangkan berapa jarak kita dengan Nabi Adam. Sampai sekarang belum selesai berada di alam barzakh. Iya kan? Kalau nanti sudah ditiup trompet pertama, mati semua di dunia. Ditiup trompet kedua, maka bangkit semua yang pernah hidup di dunia di padang mahsyar. Sekarang satu pun trompet belum ditiup. Berarti di alam barzakh kan? Berapa tahun itu? Panjang. Makanya ibu-ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa usahakan hidup yang singkat ini bekal untuk masa setelah meninggal yang panjang. Ada kita yang lama hidup ini. Betul loh? Siap semuanya mati? Ditanya kapan mati tak? Katanya siap mati. Begitulah orang ribu banyak. Jadi lanjut. Jadi malaikat ini mereka hanya taat, tidak pernah maksiat kepada Allah. Makanya kalau kita ini Bu, bisa hanya taat atau ketaatan kita bisa melebihi ketaatan manusia pada umumnya, bisa mulia dibanding malaikat. Sebab kita punya tantangan, malaikat ada tantangan. Orang yang punya tantangan bisa hebat, orang tak punya tantangan bisa hebat. Lebih hebat mana di antara dua ini? Yang ada tantangan. Hanya manusia bisa lebih mulia dibanding malaikat. Oleh karena itu, malaikat ini karena dia berasal dari nur, kita tidak bisa melihat yang asli Bu, kecuali hanya para nabi dan rasul saja. Dan ketika para sahabat berkumpul dengan nabi, lalu datang Jibril, ditanya mal iman, mal islam, mal ihsan, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi, ma amaratus sa'ah, apa tanda kiamat. Itu yang datang kepada Nabi malaikat Jibril, tapi tak bentuk asli, berbentuk fisik sahabat. Di antara sahabat yang sering bentuknya dipakai oleh malaikat adalah sahabat Dihyah Al-Kalbi. Itu sahabat sering dipakai fisiknya oleh malaikat, bentuk dia ketika berjumpa dengan Nabi SAW. Maka ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, datang Jibril. Begitu selesai, Nabi tanya pada Umar, atadri man sa'il? Umar tahu nggak tadi siapa yang datang? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, Jibrilu ataku yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ajaran paling pokok dalam agama, iman, Islam, ihsan, kiamat. Yang sekarang kita kenal dengan rukun iman. Jadi malaikat itu kita tak bisa lihat yang asli, kecuali Nabi dan Rasul. Kalaupun dia bisa kita lihat, hanya dalam penampakan orang yang dipakainya sebagai bentuk fisik manusia. Paham Bu? Maka kalau ibu dengar cerita ada orang jumpa malaikat, atau ada orang dapat wahyu dari malaikat, pasti bohong. Tidak ada manusia biasa lihat malaikat. Dulu ada kan yang Jakarta aku jumpa malaikat. Siapa namanya? Lia Eden. Iya, namanya Lia Eden. Cuma karena jumpa malaikat, berita dia buat macam tu, jadi Eden. Eden tuh. Maka kalau ada orang hari ini ngaku-ngaku jumpa dengan malaikat, pasti bohong. Begitu juga kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, pasti bohong. Di sini ada yang ngaku Imam Mahdi? Tidak. Pernah dengar beritanya? Imam Mahdi ini sosok imam yang diakui oleh berbagai macam negara, dan banyak yang mengakui beliau. Tapi perlu kita ingat, Imam Mahdi itu dia sendiri tak tahu ada Imam Mahdi. Dia setelah dibaiat oleh para wali Allah, baru dia tahu sebagai Imam Mahdi. Saat dia tahu di Ka'bah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, pasti bohong. Termasuk yang pasti bohong yang ketiga. Kalau ada yang ngaku Nabi dan Rasul hari ini, pasti bohong. Kenapa? Nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau khatamul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Jadi tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Saya ulang, kalau ada yang ngaku jumpa malaikat, pasti bohong. Yang ada ngaku sebagai Imam Mahdi, pasti bohong. Yang ngaku sebagai Nabi dan Rasul, pasti bohong.
tanamkan kepada anak-anak kita, pesankan kepada anak-anak kita, itu semua bohong, tak ada yang benar. Karena boleh jadi nanti dibuat pengajian, didoktrin, kita semuanya berbaiat pada Imam Mahdi, kita ikut Jibril, kita beriman pada Nabi akhir zaman, dan seterusnya. Hati-hati. Ketiga itu bohong. Kenapa tiga ini saya tekankan? Ini yang sering dipakai orang untuk menyebarkan ajaran sesat. Bohong. Lanjut. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini dia tidak makan, tak minum. Dia laki-laki atau perempuan? Tak laki-laki, tidak perempuan. Dia menikah atau tidak? Tak menikah. Dia tak macam kita. Kalau kita butuh menikah, kalau dia tak butuh menikah. Maka ibu-ibu, kalau ada anak perempuan ibu sudah agak dewasa, bisa dinikahkan, segera nikahkan. Nah, hari ini kalau tak segera dinikahkan, boleh jadi banyak yang terjadi hal yang tak diinginkan. Sehingga dalam hadis Nabi itu dikatakan, idza ja'akum man tardawna dinahum, kalau engkau didatangi oleh orang yang dia agamanya baik, ingin melamar anakmu, fazawijuhu, nikahkan anakmu segera. Kalau tidak, takut terjadi nanti berbagai hal mudarat, maksiat, dan hal-hal yang tak diinginkan. Ustaz, anak saya belum kerja, Ustaz, anak saya masih kuliah segala macam, Ustaz. Ibu-ibu dulu siapa yang kuliah? Ada yang kuliah dulu? Ada? Ada yang kuliah? Akhirnya jadi ibu-ibu juga kan? Apa maksud saya? Meskipun kuliah tak ada halangan, iya kan? Ada orang sudah kuliah, baru sudah nikah, baru dia kuliah. Ada orang dia sambil nikah, sambil kuliah juga. Tapi jangan nikah saat kuliah. Nanti dosen bilang, ini pelajaran saya, mata kuliah saya. Kalau dipakai untuk kuliah, tidak jadi pelajaran kita jalan. Jadi kalau mau nikah di KUA, jangan di lokal, jangan saat kuliah. Paham ibu-ibu? Kalau nikah di KUA, jangan di kelas. Orang lagi kuliah nikah, tidak jadilah pelajaran kan? Selesailah kuliah hari itu. Karena pernikahan, apalagi masak kambing satu ekor. Jadi balik poin tadi, anak-anak kita kalau sudah agak dewasa, ada orang baik ingin nikahin dia, atau nampak oleh kita, nampaknya cocok nikahkan anak saya dengan orang itu, segera jodohkan. Takut ya? Tak mau ya? Kalau ada ibu pandai, ibu paksakan. Tapi kalau orang itu tak mau, jangan ibu paksakan. Jadi ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, selama anak kita baik, calonnya baik, segera nikahkan. Kalau tidak, upayakan bagaimana prosesnya baik, dan anak-anak kita ketika berkembang remaja, kembang dewasa dalam keadaan baik. Sebab makin kita ke belakang, ini makin agak susah keadaan yang kita lalui secara pergaulan manusia. Bukan zaman yang susah, bukan zaman yang salah, pola bergaul manusia yang salah. Betul? Pola kita dalam memperlakukan orang lain yang salah. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa zaman ini sudah zaman edan, zaman ini zaman yang bermasalah. Tidak, yang masalah itu kita, ya kan? Zaman Nabi dulu dia bertukar sama seperti sekarang juga, cuma orang-orangnya orang baik, sehingga yang terisi di zaman itu kebaikan melahirkan kebaikan. Hari ini orangnya banyak yang tidak baik, maka yang terisi banyak maksiat, banyak dosa, banyak kerusakan, banyak berbagai hal yang tak baik. Ya bu, jadi ibu tak usah salahkan siapa-siapa, kita yang salah. Lanjut. Kalau ada yang tanya, Ustaz, apa dalilnya bahwa malaikat itu pasti ada? Ada yang paling mudah, ibu sering baca. La yukallifullahu nafsan. Sebelum itu ayatnya apa? Amana rasulu unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada beriman kepada Rasul. Itu ayat Quran. Sering kita baca ya? Tadi ada baca itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya kan? Satu amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kalau nanti ada keluarga ibu meninggal, usahakan saat selesai menutup kuburan dia, sebelum pergi meninggalkan pusara, baca 5 awal surah Al-Baqarah, baca akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardi, itu amanah rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sahabat Nabi pesannya begitu pada anaknya, Abdullah bin Umar. Dia pesan pada anaknya gitu, kalau nanti nak kuburanku sudah ditutup, orang sudah pada pergi, engkau jangan pergi sampai engkau bacakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Mana awal Al-Baqarah itu? Alif Lam Mim sampai 5 pertama. Sudah itu amanar rasul lillahi ma fis samawati wal ard, kemudian amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir surat Al-Baqarah. Ingat Bu, bacakan awal Al-Baqarah, bacakan akhir Al-Baqarah. Kalau bacakan Al-Quran sampai khatam lebih baik lagi. Maka sebagian tempat ibu mungkin pernah tengok, ada kuburan itu bergantian orang baca Quran. Pernah tengok? Termasuk saya dengar Oma Ustaz, Oma Hajar Rohana, itu begitu beliau meninggal, itu orang khatam Quran di kuburannya. Betul kan? Itu sebagian daerah masih begitu. Jadi kita mungkin ada yang tidak. Minimal kita punya tahlilan, baca Yasin, baca zikir, ya kan? Jadi sekaligus dalil tadi bahwa malaikat pasti ada, karena Al-Quran mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi. Jelas Al-Quran mengatakan gitu. Maka dalam Al-Quran, seandainya ada orang mengingkari malaikat, disebutkan bahwa mereka kafir dengan ijma' umat Islam. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-Quran seperti itu. Jadi tidak boleh kita ingkari malaikat meskipun tak nampak, dia pasti ada. Kemudian ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya ada yang punya sayap, ada yang tidak. Karena Al-Quran ceritakan begitu. Uli ajnihatin, malaikat itu punya sayap. Ada yang matna, ada sulasa, ada ruba', ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan Jibril itu ceritakan sayapnya 600. Satu sayapnya kalau dia kepakkan, dia buka macam ini semua bumi ini timur dan barat tertutup oleh sayap Jibril itu. Satu. Besar atau kecil Jibril itu? Dan ketika melakukan mi'raj dengan Nabi Muhammad di bawah pohon Sidratul Muntaha, Jibril itu macam buah beringin di bawah batang beringin. Sidratul Muntaha itu besar atau kecil? Nampak urutannya tadi? Satu sayap penuh kiri dan kanan bumi ini semuanya. Sayapnya 600. Dia kalau berdiri di bawah Sidratul Muntaha, cuma seperti buah beringin di pokok beringin. Buah beringin itu besar atau kecil? Ibu betul tadi besar. Kalaulah besar, tak akan banyak orang berteduh di bawah beringin, Bu. Ya kan? Buah beringin itu kan kecil-kecil kan? Kecil sekali. Sehingga kalau sempatlah ada orang tertidur di bawah pokok beringin, jatuh buah beringin, tak akan terbangun dia. Iya kan? Tapi cuma buahnya besar semangka. Itu pula lah hikmahnya, semangka itu buahnya besar, beringin itu buahnya kecil. Sehingga kalau kita tertidur di bawah pokok beringin, tak akan terbangun kita oleh buah beringin yang kecil. Tapi kalaulah semangka yang jadi buah beringin tu, apalagi durian. Ini Bu, zaman orang banyak sakit sekarang, jangan banyak betulkan durian. Kalau ibu ada durian, telepon saya, biar ibu sehat. Kalau ibu sakit nanti kan tak bisa pengajian kan. Nah, kalau saya insya Allah sehat. Apalagi durian yang gratis, tambah sehat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu dia punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi detailnya kita tak tahu. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Makanya kalau ada film-film, ada film peri, ada film-film tuh, malaikat itu putih, bersayap, macam berkuda, ya kan? Itu semuanya hanya imajinasi manusia. Dia tak seperti itu. Kan sering tuh kan? Rata-rata dia seperti kuda, sayap putih, sering begitu. Tapi dia tak begitu aslinya. Hanya
gambaran, imajinasi, visualisasi manusia, beginilah malaikat dalam pandangan mereka. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Kita kan karena tidak tahu, cuma begitu bisa kita gambarkan. Baik, kita tengok sifat-sifat malaikat yang lain. Tadi sudah kita tulis, sudah kita sebut. Pertama, malaikat dia tidak makan, sekaligus minum. Sudah itu malaikat tidak menikah. Sudah itu malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Makanya tidak boleh kita meyakini malaikat itu laki-laki atau perempuan, apalagi meyakini boleh perempuan. Meyakini malaikat perempuan bisa nanti dianggap kufur. Karena bisa, kalau perempuan itu identiknya menganggap lemah, makanya tidak boleh. Sudah itu, sifat malaikat yang lain, kerja mereka hanya ibadah pada Allah, tak ada yang lain. Malaikat ini tak pernah maksiat. Sudah itu mereka punya sayap. Berapa sayapnya? Hadis yang ceritakan. Itu Jibril tadi, tapi yang lain kita tidak tahu. Dalam Al-Quran, dia punya sayap 2, 3, 4, dan lain-lain. Kemudian sifat malaikat yang lain adalah mereka dari nur, berasal dari nur. Dari cahaya. Nah, saya kira cukup begini, agar kita bisa bedakan antara malaikat dengan kita. Bisa bedakan malaikat dengan jin, dengan setan. Itulah syukurnya Bu, Nabi itu dari kita Bu. Kalau dari malaikat, Nabi tak bisa tengok. Kalau Nabi itu malaikat, kita tak bisa menengok Nabi itu bagaimana dia berbuat. Bagaimana Nabi itu dermawan, bagaimana Nabi itu jujur, bagaimana Nabi itu berkorban untuk orang. Tidak bisa kita tengok. Tapi kalau dia manusia seperti kita, nampak oleh kita perbuatan Nabi. Jadi itu hikmahnya kenapa Nabi bukan malaikat, tapi dari kita, min anfusihim. Selanjutnya apa fungsi dan tugas malaikat lagi? Kita akan tengok fungsi dan tugas malaikat. Kalau dari kecil kita menghafal ada tugas malaikat menyampaikan wahyu dan seterusnya, kita akan ulang itu lagi. Tugas malaikat yang pertama adalah menyampaikan wahyu. Yang ini disebut, yang menyampaikan ini adalah Jibril. Jadi malaikat tugas pertama menyampaikan wahyu. Semua nabi dan rasul dapat wahyunya dari malaikat. Malaikat Jibril. Maka hari ini kita mungkin tidak jumpa dengan malaikat, atau tidak datang malaikat seperti datang pada nabi, tapi dia memberikan mubasyarat. Apa mubasyarat itu? Berbagai berita-berita datang melalui mimpi. Dikasih isyarat kita dalam mimpi. Kan ada kita Bu, kadang-kadang dapat mimpi yang baik, itu sebagai isyarat terjadi sesuatu yang baik ke depan dengan kita, insya Allah. Makanya ada yang membuat buku Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Jadi kita mungkin di antara orang tua kita pandai menafsirkan mimpi itu, karena memang mimpi itu kadang-kadang melahirkan pesan. Makanya ibu-ibu kalau ada nampak mimpi yang baik, bersyukur dan doa pada Allah. Tapi kalau ada mimpi yang tidak baik, contoh ibu dikejar ular, atau ada yang membunuh ibu, dan berbagai hal mimpi yang tak baik, ada yang meninggal keluarga kita dan segala macam, ibu isyaratkan meludah ke kiri 3 kali. Mudah-mudahan tak terjadi apa mimpi buruk yang datang dalam tidur kita. Ya Bu, kalau baik doa kepada Allah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Kalau buruk, meludah ke kiri 3. Tapi jangan kalau ada suami di kiri. Nanti dia bertanya, ini banjir apa nih, kata dia. Apa kejadian pagi ini kau sudahkan 3 kali? Jadi isyarat saja. Ya Bu, isyarat saja bahwa kita tak suka terjadi dengan itu dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Baik. Apalagi tugas malaikat itu yang kedua, kita menghafalnya membagikan rezeki. Membagikan rezeki. Oke, yang kita kenal dengan nikah.
Ada lagi tugas malaikat itu adalah membawa arasy. Jadi macam kita buat meja nih, diangkat oleh 8 malaikat. Jadi malaikat itu membawa arasy. Dalam Al-Quran dikatakan wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Jadi arasy itu dibawa oleh malaikat sebanyak 8 malaikat. Ada lagi tugas malaikat yang lain, apa Bu? Mencabut nyawa. Malaikat Israel. Kita menyebutnya Israel. Mencabut nyawa. Sebagian kawan Bu tak menerima namanya Israel karena dalam hadis itu hadisnya dhaif. Tak masalah, fungsinya sama. Mencabut nyawa. Israel ini banyak atau satu? Kita tak usah pikirkan. Bisa saja dia hanya satu, tapi pasukannya banyak. Karena kan kita bisa lihat, kok bisa orang satu waktu matinya banyak. Contoh kayak kemarin tsunami, ya kan? Atau kayak kejadian yang terakhir itu banyak orang meninggal main bola di Malang, ya kan? Itu gimana Israel matikan banyak orang itu? Wallahu a'lam gimana. Tapi yang jelas yang mematikan itu malaikat Israel, yang bertugas mematikan Israel. Yang mematikan hakikatnya Allah, ya Bu ya. Sampai ajal seseorang yang hakikatnya mematikan Allah, yang melaksanakan cabut ruhnya adalah malaikat Israel atau disebut malaikat pencabut nyawa. Ini namanya sepakati, tahu Israel. Sudah itu malaikat apa lagi? Penjaga surga. Atau dalam Al-Quran disebutkan khazanah. Malaikat khazanah. Wasiqal ladzina amanu ila jannati zumara. Disebutkan di situ bahwa nanti orang-orang yang walladzina taqaw rabbahum. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Disebut namanya khazanah. Sudah itu ada lagi malaikat penjaga neraka. Kita sebutnya Malik. Yang terkenal namanya adalah dalam Quran Zabaniyah. Zabaniyah. Zabaniyah ini jumlahnya 19. Zabaniyah. Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah. Dalam Al-Quran Allah katakan wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadha lawahatun lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashabun nar illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Jadi nama malaikatnya Zabaniyah atau kita nyebutnya malaikat Malik. Sudah itu ada lagi malaikat yang mengawasi manusia. Rakib, Atid. Amal baik, amal buruk. Ibu-ibu nanti di akhirat akan diperlihatkan setiap catatan amal kita. Dari mana dibuatnya catatan amal tadi? Amal kita sendiri. Jadi catatan amal itu isinya amal kita sendiri. Baik kita buat, maka catatnya baik. Tidak baik kita, tidak baik juga di situ. Makanya ibu-ibu usahakan setiap saat, santriwati setiap saat usahakan berbuat baik. Jangan berbuat tidak baik mentang-mentang tak ada guru, tak ada kawan, tak ada suami, tak ada anak. Mentang-mentang sendiri berbuat tidak baik. Karena kita bisa saja lepas dari awasan CCTV, bisa saja lepas dari kawasan manusia, dan bisa saja lepas dari kawasan siapa saja yang ingin mengawas kita. Tapi malaikat kita tak nampak. Kenapa malaikat ini tak nampak? Supaya tak kompromi, ya kan? Kalau nampak malaikat itu kompromi kita kan? Malaikat mundurin enggak? Jangan catat yang tadi ya. Yang salah tadi itu jangan ditulis ya. Tapi untung malaikat itu bukan manusia, sehingga tak bisa kita kompromi dengan dia. Jin pun tak bisa kompromi. Kenapa? Jin tak bisa lihat malaikat. Jin bisa dilihat oleh malaikat, tapi malaikat tak bisa lihat oleh jin. Kita juga begitu. Tak bisa melihat jin, tak bisa lihat malaikat. Tapi malaikat bisa lihat jin, bisa lihat manusia. Jin bisa lihat kita. Paham?
Jadi jangan pernah coba-coba, nanti malaikat jadi sogok aja lah, kasih ketupat, kasih lemang, bawa durian satu, nggak bisa. Jadi malaikat dia mengawas kita. Ada lagi malaikat yang lain, Mukarna, yang menanya di kubur. Kenapa lah di kita ada talqin? Pernah ibu-ibu tahu talqin? Begitu orang sudah masukkan di kuburan, didiktekan di atas, "Hei fulan, kalau nanti ditanya oleh malaikat, ada malaikat dia datang 2 orang, ditanya man rabbuka, jawab Allah Tuhanku." Kenapa kita lakukan itu? Karena orang begitu mati itu kan bahasanya semua itu sakaratul maut kan. Sakaratul maut itu ada filosofinya. Sakarat itu di bahasa sakar. Sakar itu bahasa kita diterjemahkan adalah mabuk. Orang ketika dia akan meninggal, saking pedihnya, saking sakitnya, dia macam orang gila dibuatnya, macam orang mabuk dibuatnya, tak sadarkan diri. Sehingga ketika dicabut itu sakit, begitu dia masuk ke kuburan, traumanya masih ada. Dia tak ingat mau jawab apa kalau ditanya orang. Sehingga begitu ditanya atau datang malaikat itu dia bingung. Ini siapa? Ini ada apa? Saya di mana sekarang? Maka didiktekan, man rabbuka, man hadzal rajulul ladzi ata ilaihi. Disebutkan tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Allah. Tujuannya mengingatkan apa yang diimani selama di dunia. Paham? Pernah tengok orang mentalkin? Pernah, Bob? Kan begitu sudah meninggal, tutup kuburan, tegak dekat kepala dia, bacakan pada dia talqin. Jadi ibu-ibu jangan salah paham dengan talqin itu. Kalau dia tanya, "Ustaz, dengar dia atau tidak?" Kira-kira dengar atau tidak? Dengar. Pernah enggak anak atau ibu-ibu dengar kalau kita ke pekuburan, mayat yang dalam kubur akan dengar suara sendal kita? Sendal aja dengar, apalagi suara manusia. Iya kan? Sendal. Kalau pakai sendal jepit, keras bunyinya itu lunak. Mungkin tak berbunyi. Sendal jepit pakai sendal jepit, apalagi tanah basah, mungkin tak berbunyi kan? Tapi suara sendal terdengar oleh mayat, apa pula suara kita tak terdengar? Makanya Nabi SAW ketika di perang Badar, semua pemimpin Quraisy yang memusuhi Nabi dikumpulkan satu tempat, dikuburkan, dipanggil, "Hei fulan, hei fulan, hei fulan, sudahkah kalian dapati janji Tuhan? Sudah terjadi seperti apa yang dijanjikan pada kalian?" Umat protes, "Nabi, kenapa dipanggil dia? Tak dengarlah dia." Kata Nabi, "Dia dengar, hanya kalian tak bisa mendengar jawaban mereka." Mereka dengar, mereka jawab. Bahkan ibu-ibu perlu tahu, orang kalau keluarga kita sudah meninggal, dia akan memantau amal kita di rumah. Kalau orang tua kita nengok kita di rumah, seandainya amal kita baik, dia akan senang. Seandainya amal kita tak baik, dia akan sedih. Sehingga kalau sudah meninggal orang tua kita, ibu masih hidup, upayakan berbuat amal yang baik. Jadi 9-10 malaikat bukan 10 malaikat. Timbul pertanyaan, ini terakhir, sudah itu kita masuk tanya jawab lagi. Kenapalah Allah ciptakan malaikat? Ada tahu jawabannya, Bu? Kenapa, Bu? Kan bisa saja orang katakan Allah itu kan maha segala-galanya, sehingga nggak perlu ada malaikat melakukan tugas seperti ini. Ya, kira-kira apa alasannya? Kenapa Allah ciptakan malaikat itu? Utusan Allah. Selain itu, apalagi kira-kira apa alasannya? Kenapa Allah ciptakan malaikat? Kan sebagian orang memandangnya berarti Allah itu butuh pembantu, iya kan? Butuh pelayan, butuh pesuruh supaya pekerjaan menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, mencatat amal manusia, menjaga surga dan neraka, ada orang yang mengurusnya, ada malaikat yang mengurusnya. Kira-kira kenapa ciptakan malaikat itu? Apa, Bu? Menjalankan tugas? Betul, menjalankan tugas. Sebelum diciptakan itu, kenapa alasannya? Untuk apa kan? Coba-coba aja boleh. Ada yang tahu? Karena masuk dalam rukun. Nah, setelah ada malaikat baru jadi iman kita. Kalau tak ada malaikat jadi iman kita. Alasan sederhana saja. Itulah tanda kehebatan Allah.
Itulah tanda kebesaran Allah. Sehingga semua bentuk makhluk, dari yang nampak kasat mata dengan yang tak nampak kasat mata, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Orang kan bisa bertanya, Allah itu hebat nggak? Hebat. Hebatnya bagaimana? Semua makhluk ini berada di bawah kekuasaan Dia. Ditanya, kalau yang halus kayak malaikat, kayak jin, oh berada di bawah kekuasaan. Buktinya mengerjakan yang Allah paham, bro? Jadi kalau orang tanya kenapa Allah ciptakan malaikat, Allah butuh pembantu, butuh pelayan, butuh pesuruh. Enggak. Allah ingin menunjukkan Dia maha hebat, Dia maha sempurna. Semuanya berada dalam kuasa Allah. Paham, bro? Jadi malaikat pasti A. Yang kedua, fungsi malaikat minimal ada 10. Dan 10 ini dalam Al-Quran dijelaskan semua. Tak boleh kita ingkari 10 ini. Selain itu, kalau ada malaikat yang kita tidak tahu lalu kita tidak mengimani, itu boleh. Tapi kita mesti iman malaikat ada. Misalnya ada kata orang, ada malaikat tugasnya memutar kipasnya. Mana tahu kan? Ibu, oh saya tak yakin itu ada malaikat tukang putar kipas. Itu boleh ibu ingkari yang seperti itu. Tapi kalau sebutkan mencabut ruh, kemudian menyampaikan wahyu dan segala hal yang seperti yang kita sebutkan 10 ini, tidak boleh kita ingkari. Paham, Bu? Jadi malaikat pasti ada. Sifat malaikat tak menikah, tak makan, tak laki-laki, tak perempuan, dan berbagai hal sifat yang kita sebutkan tadi. Dia bersayap, dia hanya taat kepada Allah, tak pernah maksiat. Sudah itu fungsinya ini. Kemudian kenapa Allah ciptakan malaikat? Menunjukkan kebesaran, kehebatan Allah. Cukup? Baik, ada pertanyaan, Ibu? Saya hapus biar nanti saya bisa tanya. Silakan, kalau ada pertanyaan, kertasnya ajukan ke depan. Nanti saya tanya ini, Bu. Kasih Ustaz, saya mau tanya. Tadi di luar tema, tapi di luar tema. Di kampung saya seorang perempuan hamil sama laki-laki. Sama hamil dengan laki-laki. Dia hamil oleh laki-laki ya. Ini sama hamil dengan laki-laki katanya. Tapi perempuan yang hamil tadi dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, Pak Ustaz. Apakah nikahnya sah atau tidak? Jadi kalau ada perempuan dia hamil, dinikahkan. Jika yang dinikahkan dengan dia itu laki-laki yang menghamili dia, itu sah pernikahan dia, tapi nasab tidak dinasabkan kepada laki-laki tadi. Karena kata Nabi, walil ahiril hajar. Orang kalau dia tak menikah dengan cara yang syariat, yang legal, tak bisa dihubungkan nasab dengan bapak dia. Yang bisa dihubungkan nasab itu adalah lil firash, kalau terjadi pernikahan yang legal. Paham? Jadi nikahnya sah. Bagaimana Ustaz kalau dinikahkan dengan yang bukan menghamili dia? Tetap sah juga nikah dia, tapi nasab tak bisa dihubungkan. Dan yang tak boleh dinikahkan ketika hamil itu adalah bila hamil karena pernikahan yang sah, belum habis masa iddah, dinikahkan laki-laki lain. Jadi ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan, lalu bercerai. Ketika bercerai rupanya perempuan tadi hamil. Tidak boleh perempuan hamil ini dinikahkan kecuali setelah lahir anak dia. Paham? Tapi kalau pernikahan belum terjadi, hamil seorang perempuan, dinikahkan dengan laki-laki manapun, sah pernikahan dia. Tapi nasab tak boleh dinisbahkan kepada laki-laki. Paham? Yang kedua, Ustaz, bisakah kita manusia zaman sekarang ini melihat dan menyaksikan kehadiran dan keberadaan malaikat sebagaimana yang dialami zaman Rasul dan para sahabat, meminjam ragam makhluk yang diinginkannya manusia tertentu? Kalau secara hukum akal bisa, tapi belum terjadi. Secara hukum akal bisa, buktinya terjadi di zaman Nabi, cuma tidak pernah terjadi.
Artinya sejak semasa setelah Nabi nggak pernah dapat berita kita malaikat ketemu dengan orang biasa dalam bentuk manusia. Tapi secara hukum akal, arti hukum akal itu dia pasti bisa, pasti tak bisa, bisa iya, bisa tidak. Itu bisa saja. Artinya hari ini ada datang malaikat ke kita. Lalu malaikat tadi dia nampak dengan fisik seorang, kemudian dia menceritakan atau melakukan berbagai diskusi dengan kita. Itu mungkin saja. Cuma kita tak bisa memastikan itu malaikat atau bukan. Tengok, bisakah secara hukum akal? Bisa. Sudah itu, kapankah Allah SWT mengizinkan kita melihatnya atau menyaksikan langsung makhluk gaib ciptaannya seperti jin dan malaikat serta nabi dan rasul terdahulu? Bu, janganlah mimpi untuk lihat jin, Bu. Nanti dilihatkan betul, Ibu takut. Di sini ditanya kapan kita diizinkan lihat jin, kata dia. Jangankan jin itu melihatkan dengan tampak yang buruk, baru nampak macam ada bayang-bayang yang tak lazim. Kita takut kita dah. Atau malam-malam kita masuk kamar mandi, di sebelah macam kamar mandi macam orang mandi juga. Tapi pas tengok kering, tidak ada orang mandi, bunyinya macam orang mandi. Itu udah takut, apalagi nengok jin. Jadi apakah mungkin orang bisa lihat jin? Mungkin saja. Karena ada orang yang memang bisa lihat jin. Tapi apakah dengan bentuk asli atau tidak? Wallahu a'lam. Tidak bisa kita pastikan. Karena bentuknya asli itu mungkin kita tak kuat untuk melihat dia. Sudah itu kita tak usah bermimpi untuk lihat malaikat, lihat jin, lihat yang lain itu. Karena tidak menambah keimanan kita, terutama bagi orang yang dia tidak baik atau tidak bagus dalam beriman kepada agama ini. Karena boleh jadi dengan melihat itu justru dia bisa-bisa salah dalam memahami. Akhirnya dia mengaku jadi nabi, mengaku jadi wali, mengaku jadi berbagai titisan-titisan. Akhirnya jalan sesat. Jadi boleh jadi itu mudarat bagi kita. Itulah hikmahnya tak mudah dilihatkan kepada kita. Jadi tak usah saya bermimpi itu, Bu, ya. Bagaimana cara menghadapi trauma atau ketakutan pada kata-kata kematian atau yang berhubungan dengan kematian, seolah-olah langsung histeris, ketakutan sendiri hingga menjerit. Apa pula dia jerit-jeritkan? Pasti mati juga kan? Enggak perlu takut dengan mati itu. Yang perlu dipersiapkan amal kalau kita mati. Semua orang pasti mati. Tidak ada yang tak mati. Sepanjang dunia ini terkembang, pasti orang mati semua. Jangankan kita, Nabi saja mati. Iya kan? Rasul saja mati. Kalaulah ada yang tak mati, Nabi dan Rasul lebih layak tak mati. Tapi Nabi mati, Rasul mati. Kita lebih layak lagi untuk mati. Apalagi banyak tambah-tambah berdosa. Iya, Bu, tambah berdosa, Bu. Ada dosa sedikit lah. Banyak dosanya. Rajin-rajin kita taubat, insya Allah. Jadi kita tidak perlu trauma dengan mati itu. Karena tidak hanya anak kita, tak hanya orang tua kita. Kita kadang trauma itu kan karena orang terdekat kita mati, ya. Kita tanamkan dalam diri kita bagaimana bisa mempersiapkan diri untuk mati itu terus. Di antara yang paling mudah zikir. Sebab akal kita, otak kita, dia kerja terus. Dah tua atau muda atau kecil, dia berpikir terus. Ketika dia masih berpikir, badan kita tak siap untuk menyalurkan apa yang dipikirkannya itu, mengikuti apa yang dipikirkannya itu, dia bisa stres. Maka caranya, alihkan lisan kita baca Quran sehingga dia berhenti. Karena kalau tak baca Quran dia tak berhenti, dia akan terus berpikir. Ketika kita baca Quran dia akan berhenti, maka kita akan sibuk dengan zikir kita, atau dalam diri kita zikir terus. Ini maksud Allah, 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 Allah. Oh Ustaz, saya tak bisa menyebut Allah, Allah itu banyak payah saya menyebutnya. Dalam hati dia tak bergerak mulut dia. Zikir khafi kalau orang menyebutnya. Dalam hati tersebut Allah, tapi lisan dia tak bergerak. Itu bisa. Dan itu di kamar mandi pun tak ada masalah, karena tak boleh itu menyebut dengan mulut kita. Tapi dalam hati itu boleh, zikir khafi namanya. Jadi kalau bisa ibu-ibu dari sekarang upayakan rajin berzikir, rajin baca Quran. Minimal habis sholat baca Quran, atau sehari itu ada baca Quran, supaya ada jeda istirahat ini kita. Karena kalau tidak, dia pikir terus, dan badan kita tak kuat mengikutinya, akhirnya marah, kita emosi, kita boleh jadi pesimis dalam hidup, dan berbagai pikiran tak baik lainnya. Bagaimana menghadapi orang yang tidak percaya akan adanya ustaz atau ulama? Tak percaya ya? Suruh hadir pengajian sini.
Tengok ni ustaz lah. Ya kan? Kau tak percaya dengan ustaz dan ulama, tak percaya dengan penyampaian ustaz, kita buka buku, dia baca, kita baca. Bisa dijelaskan atau tidak? Kalau tak bisa berarti dia ustaz. Yang bisa menjelaskan adalah ustaz. Jadi kalau ada orang seperti ini tak percaya dengan ustaz dan ulama, berarti selama ini dia terlalu banyak menghayal. Nengok ustaz tu macam tengok orang tukang pelawak mungkin. Ya kan? Jadi kalau orang tak yakin, ajak pengajian. Karena trauma yang dihadapinya waktu kecil sebabkan dari ucapan ustaz di lingkungannya yang menyebabkan keluarganya dikucilkan. Oh, ini kalau trauma masa lalu ini kita mesti berjiwa lapang. Tak semua orang sama dengan ustaz waktu kita kecil, ya kan? Ini pernah jumpa waktu ibu kecil-kecil dulu? Enggak kan? Mungkin ibu banyak yang tua dibanding saya nih. Tahu umur saya berapa? Saya masih muda. 30-an dah. Jadi ustaz yang kita jumpa dulu dengan ustaz sekarang tak sama. Ustaz yang dulu membuat sakit tak sama. Itu dia dalam nalar kita. Sehingga kalau ada ustaz yang tidak kita senang, kita tak datang di situ. Tengok ustaz yang kita senang. Di sini ustaznya senang semua kan? Ada yang tak senang? Senang semua kan? Jadi datang terus. Akhir. Bagaimana tentang hantu ustaz? Apa hantu itu ada atau tidak? Saya sepanjang hidup sampai sekarang tak pernah nengok hantu tu. Ibu-ibu ada pernah nengok hantu, Bu? Tapi semua kita asal disebut awas hantu, takut. Saya sampai sekarang tak pernah nengok hantu. Saya tanya ke mak saya, ke bapak saya, katanya tak pernah dia nengok hantu. Umur mak saya sudah 80-an. Lahir bapak saya tahun 39, mak saya 42. Katanya tak pernah nengok hantu. Ada ibu-ibu nengok hantu? Tidak kan? Apa, Bu? Nengok tidak? Kadang-kadang, Bu, kita terpengaruh oleh psikologis kita. Kita sudah takut duluan. Sehingga sebenarnya ada daun ditiup angin oleh kita macam orang sedang terbang-terbang. Ya kan? Kalaupun ada hal-hal yang jahat begitu tak banyak, sedikit, tak banyak begitu. Baik, saya mau ngasih madu ini. Ibu-ibu, coba Bu sebutkan beda manusia dengan malaikat. Agak beda manusia dengan malaikat. Satu juga. Makan. Manusia makan. Malaikat tidak makan. Ada lagi yang lain? Manusia tidak bersayap. Bersayap. Kalau kita bersayap nanti terbang di sini kita kan? Lalu lagi. Manusia menikah, malaikat tidak menikah. Oh, cukup lah Kak? Banyak betul dapat 2 madu nanti. 1 madu pulang apa ya bagi 2 kan? Kasih Ustaz. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan kalau sempat kita meninggalkan kuburan, bacakan surat apa? Ibu. Sudah itu? Ini madu ini ada bawang putih kalau tidak salah. Ya, madu dan bawang putih. Madu ini madu Umi Putri. Madu Umi Putri. Madu Umi Putri ini adalah kerjasama Yayasan Wakaf Umat dengan produsen Umi Putri untuk diproduksi, distribusikan. Lalu nanti hasilnya, keuntungannya sebagian kita Wakaf Umat, sebagian untuk produsennya. Ada. Yang ketiga lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya cerita tentang malaikat Jibril. Dia punya sayap. Berapa sayapnya? 600. Itulah syukur di depan. Langsung nampak Ustaz dekat tangan. Kasih Ustaz. Ya. Di kalau duduk depan banyak berkahnya. Alhamdulillah. Doakan kesempatan berikutnya kita bawa madu lagi. Yang penting ibu tak takut dengan madu. Jadi sekarang biasakan bawa madu, ibu. Terima kasih. Setelah ini kita pasar berkah. Jazakumullah khair, semoga manfaat. Ibu-ibu semuanya hidayah tambah amal. Semua kita meninggal husnul khatimah di akhirat kumpul dengan Rasul. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.